untuk jadi moderator. Mangga Bu Lili. Baik. Baik, terima kasih Bu Nur ya, yang luar biasa. Sinyalnya Iya, sengaja jadi jelek. makanya ini sinyal atau memang suara Mbak Nur nih yang kayak gini. Oke, baik, untuk pemakalah terakhir ya Bapak Ibu, teman kita dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi ya, Bapak Dr. Andes Mukrizal ya. Beliau adalah pengawas SMK yang dalam hal ini akan membawakan makalah Bapak Ibu dengan judul pemenuhan PMP ya melalui pembimbingan secara langsung ya. Sedap nasi lemak untuk sarapan pagi, apalagi ditambah ayam kalasan. Pak Mukrizal, pengawas hebat dari Bukit Tinggi, hari ini siap berbagi ide gagasan. Silakan Pak, 15 menit pemaparan. Ya. Terima kasih Bu Lili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penampilan saya yang kedua. Alhamdulillah berkat partisipasi upaya daripada APSI Pusat. Saya sangat bangga sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus APSI Pusat. Ucapan terima kasih saya berpantun, Bu, karena kita orang Melayu kan berpantun. Gunung Merapi tidak berdebu. Orang ke sawah di Gunung Singgalang. Pengurus APSI tak pernah jemu. Kami pengawas menjadi senang. Masya Allah. Iya, keren. Luar biasa nih. Ada relasi sedikit. Saya memang pengawas SMK Kota Bukit Tinggi, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Bukan Dinas Pendidikan Bukit Tinggi, bukan Bu ya. Oh, maaf ya. Oke. Judul makalah saya ini adalah pemenuhan pemetaan mutu pendidikan melalui pembimbingan secara langsung. Latar belakang daripada makalah saya ini itu berasal daripada acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi NSP itu tuh ada 8 standar, yaitu standar kelulusan, standar kompetisi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Nah, 8 standar ini tentu ada penilaiannya setiap tahun. Lalu di sistem penjamin mutu pendidikan itu ada dasar pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 2 komponen besar, yaitu penjamin mutu internal dan sistem penjamin mutu eksternal. Nah, di penjamin mutu internal inilah yang menjadi pembahasan daripada makalah saya. Nah, sistem penjamin mutu internal itu kan adalah sistem penjamin mutu yang berada di dalam satuan pendidikan dan dijalankan seluruh komponen satuan pendidikan. Ini pokok permasalahan saya, Bapak Ibu pengawas hebat di seluruh Nusantara, yaitu komponen satuan pendidikan. Ini yang akan saya angkat. Jadi sedangkan sistem penjamin mutu eksternal adalah sistem penjamin mutu yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan badan akreditasi. Nah, sistem ini kita ketahui itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjamin mutu pendidikan. Nah, setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggung jawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Nusantara, selanjutnya sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan
penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Dan sebagaimana kita ketahui standar nasional pendidikan ini target minimalnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20, kita semua sudah mengetahui juga bahwa sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Bapak Ibu, Permendikbud Nomor 63 tahun 2019 bahwa penjaminan mutu pendidikan dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat di latar belakang masalah tersebut tentang kehidupan bangsa dari yang melakukan pemetaan mutu di ketiga sekolah binaan saya, memang seluruh komponen pendidikan itu ikut berpartisipasi di dalam pengisian instrumen PMP. Nah, fenomena ini kan oleh komponen satuan PMP pemetaan mutu pendidikan masih rendah pemahaman komponen satu pemenuhan pemetaan mutu pendidikan. Komponen satu pendidikan baru fokus apabila ada penilaian dari eksternal seperti akreditasi. Nah, sehingga keterlaksanaan pemetaan mutu pendidikan PMP ini asal jadi atau yang penting selesai. Nah, jadi komponen satu pendidikan sekolah menganggap kenapa dia bekerja seperti itu dan kerja selesai, dia menganggap bahwa kegiatan PMP ini merupakan kegiatan dari lembaga pendidikan mutu pendidikan dari LPMP yang tidak memiliki dampak terhadap sekolah. Ini anggapan seperti ini tentu kita basmi mutu pendidikan. Jadi kalau keseriusannya itu tidak ada, tentu hasilnya asal-asalan juga. Ya, nah rendahnya pemahaman komponen pendidikan ini di sekolah berdampak terhadap keterlaksanaan kegiatan PMP asal jadi dan tidak objektif. Oleh karena itu, saya sebagai pengawas tentu berupaya memberikan pemahaman kepada komponen pendidikan di sekolah binaan saya di dalam pelaksanaan PMP itu tentu harus serius, objektivitas di dalam melaksanakannya. Karena ini hasilnya kan nanti digunakan oleh sekolah untuk membuat program kerjanya. Oleh itu, penulis sebagai pembina ini menggunakan metode pembimbingan secara langsung untuk meningkatkan pemahaman komponen satuan pendidikan tentang pemenuhan pemetaan mutu pendidikan. Kenapa? Karena dengan memberikan pemahaman melalui pembimbingan secara langsung, komponen satu pendidikan di sekolah dapat mendengarkan apa yang saya jelaskan dan apa yang saya terangkan, dan penulis pun dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh yayasan, kepala sekolah, komite, dan GTK sebagai komponen pendidikan dengan baik. Nah, karena saya adalah pengawas pembina di sekolah swasta, jadi yayasan itu adalah termasuk komponen pendidikan. Dia nanti mempergunakan hasil daripada pemetaan mutu. Dia juga nanti membuat program bagaimana sekolah yang akan dipimpinnya untuk lebih maju. Jadi apa yang saya lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan di dalam pembinaan itu, saya buat metode seperti ini, mendesain programnya seperti ini. Yang pertama sekali saya mendata permasalahan yang terjadi di sekolah binaan. Nah, waktu saya mendata ini,
ya tentu aslinya nampak, ya nampak apa permasalahan yang terjadi. Ya, permasalahan yang terjadi tadi seperti yang saya sampaikan, yang permasalahan yang terjadi tadi seperti yang kan komponen pendidikan di sekolah itu tuh dia menganggap LPMP yang tidak memiliki dampak terhadap sekolah. Nah, tentu sebagai saya pengawas pembina tidak membiarkan ini. Maka saya refleksi. Nah, refleksi ini saya lakukan tentu untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang timbul. Saya lakukan mencarikan solusi dari permasalahan yang muncul, permasalahan yang solusi muncul, permasalahan yang terjadi, ya Pak. Apa permasalahan yang muncul terjadi? Carikan alternatif komponen dan supaya dia paham bahwa pengisian PMP ini harus jujur dan adil. Nah, saya jelaskan nanti kalau program ini jalan, ini baru ide gagasan ya Bu ya. Ini ide baru gagasan. Nanti saya tekankan kepada mereka, kita tidak harus berharap dulu untuk mencapai 8 standar itu, SNMP itu tidak. Harus kita bertahap-tahap. Kenapa? Karena hasilnya itu nanti bisa digunakan untuk yayasan membuat apa solusi-solusi yang terbaik terhadap hasil penilaian PMP metaan mutu ini. Saya tidak menekankan kepada mereka untuk selalu cepat hasil penilaian. Saya tidak menekankan kepada mendapatkan SNP, tidak. Jadi kalau hasil mendapatkan ke proses kalau ini bisa ide yang gagasan saya ini bisa di LPMP karena SMK sudah berada di vokasi. Tapi walaupun kami SMK ini berada di vokasi, yang namanya standar pendidikan ini, pendidikan nasional ini tetap ada karena Undang-Undang Pendidikan Nasional belum dihapus. Jadi cuma rumah saja yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya bukan harus pada komponen pendidikan ini untuk bekerja sebaik-baiknya. Memang mereka mau meluangkan waktu untuk mengisi itu, tetapi kecepatan mereka mengisi itu sangat cepat sekali, asal siap. Karena mereka sudah siap kan mengerjakan. Lalu orang-orang kita kan pedagang, jiwa dagang, kiranya itu uang. Jadi ini kita coba memberikan pemahaman kepada mereka untuk serius di dalam melakukan pengisian. Tolok ukur pencapaian sekolah. Kalau tidak, tentu kepala sekolah sudah merasa hebat secara nilai, tapi kenyataannya kan belum tentu. Mohon maaf Pak Mukrizal, waktunya kita 2 menit lagi. Sebagai pengawas. Ya, mohon maaf, Pak, 2 menit lagi. Yang semua, harapan saya dari ide dan gagasan ini memang kejujuran yang diminta di sini pada pendidikan untuk mengisi LPMP-nya secara baik dan objektivitas. Ibu dan Bapak, ya sesuai dengan peringatan tadi, saya langsung penutup. Penutup ini kesimpulannya Ibu ya. Memiliki tanggung jawab dalam peningkatan mutu dan penyempurnaan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Budaya mutu ini Bu yang kita tanamkan. Jangan mereka itu asal selesai, tidak. Budaya mutu ini yang akan saya tanamkan kepada komponen satuan pendidikan. Lalu agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik, segala lapisan pengelola pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu, yaitu SPMI dan SPME. Nah, karena pentingnya mutu pendidikan ini, budaya mutu ini kita terapkan di sekolah binaan, maka pengawas sekolah mempunyai tugas yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan komponen kepada komponen pendidikan di sekolah, supaya berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu melaksanakan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Demikian sajian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon masukannya untuk kesempurnaan daripada makalah saya yang bisa saya gunakan nanti untuk Oke, terima kasih. Ya,
Terima kasih Pak Mukrizal yang sudah memaparkan ya ide gagasannya Bapak Ibu melalui makalah yang beliau tulis ya. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu 20 menit ke depan ya untuk tanya jawab ya. Oke, sudah ada Bu Enda Widayati dari Kalimantan Barat. Bu Enda. Silakan Bu Enda. Iya, terima kasih Bu Lili. Ya, sama-sama. Ya. Iya, mohon maaf, suara saya bisa jelas kah, Ibu? Jelas. Oke, iya. Memang baru gangguan ya, jadi saya juga mendengar suara sendiri. Tetapi tidak apa-apa, saya pakai prinsipnya Bu Nuraini, kita tabrak-tabrak aja Bu Nuraini. Baik, saya Endah dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ini sudah mengikuti paparan makalah gagasan begitu ya dari Pak Muhrizal. Yang lalu saya juga mengikuti paparan dari Pak Muhrizal. Pertama-tama saya mengucapkan penghargaan kepada Bapak sudah menampilkan ide gagasan ini. Baik, mohon maaf Pak, sedikit yang saya pertanyakan, saya koreksi terkait dengan permasalahan yang Bapak angkat di situ. Iya. Ya, kalau di situ yang saya tangkap itu kan Bapak menyatakan bahwa komponen-komponen yang ada di satuan pendidikan sekolah binaan Bapak itu masih rendah pemahamannya terhadap butir-butir pengisian di dalam PMP tersebut. Begitu ya. Itu yang saya tangkap. Tetapi dalam permasalahan tersebut Bapak mendualismekan. Di bagian kalimat rendahnya pemahaman komponen satuan pendidikan, kemudian Bapak lanjutkan. Mereka hanya fokus apabila ada penilaian eksternal. Ya. Jadi kalau dua kalimat itu dirangkaikan sebenarnya bukan masalah rendahnya pemahaman komponen satuan pendidikan terhadap pengisian PMP itu bukan, tetapi kemungkinan di sini adalah keseriusan di dalam pengisian PMP tersebut. Sehingga baik kalau kemudian Bapak melakukan langkah-langkah pembimbingan langsung di dalam pemahaman pengisian PMP tersebut. Itu sedikit koreksi dari saya Bapak, mudah-mudahan bisa diperjelas atau direvisi. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Bu Lili. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Endah. Ya Pak Mukrizal ya, bisa ditangkap pertanyaan saran lah sebenarnya, lebih saran. Ada perbedaan ya di identifikasi masalah ya terkait dengan rendahnya pemahaman atau mungkin karena kurang fokus ya, tidak serius dalam mengisi instrumen. Silakan penjelasannya Pak Mukrizal. Oke, alhamdulillah Ibu Endah, bagus sarannya. Ibu. Iya. Memang permasalahan ini Bu, karena anggapan tadi. Ini bukan program kita, ini tidak ada dampak. Jadi padahal hasil daripada pemetaan mutu itu berdampak terhadap program sekolah, berdampak terhadap kelanjutannya. Jadi memang di sini keseriusan itu belum Bu, belum. Jadi seolah-olah mereka memang mengisi berapapun, walaupun 1000 butirnya akan dia isi itu Bu dengan kilat. Tapi kan sasaran kita bukan itu, ya. Bukan itu ya Bu ya. Jadi saya memang agak gamang kalau ini dibiarkan. Jadi maka muncullah ide satu gagasan saya kepada komponen pendidikan di sekolah ini harus dilakukan pemberian pemahaman begitu. Ya Bu ya. Jadi memang tentang eksternal tadi mereka tuh ya kayaknya nanti menilaikan asesor. Memang ada perbedaan sedikit Bu, ada perbedaan sedikit, tapi proporsionalitasnya itu belum nampak. Nah inilah tugas kita sebagai pengawas. Atas saran dari Bu Endah, saya mengucapkan terima kasih Bu. Ini akan saya coba gabungkan, saya coba memperjelas apa yang dimaksud dengan pemahaman di sini. Terima kasih Bu Endah. Ya, terima kasih. Ya.
Terima kasih Pak Mukrizal atas jawabannya ya. Kita lanjut yang sudah banyak nih rupanya ya. Bu Darna, Bu Darna kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini tadi ini saya SPMI dengan SPME. Saya mau tanyakan bagaimana trik Bapak, karena kalau kita lihat sistem penjaminan internalnya itu ada di dalam sekolah, termasuk guru kepala sekolah, dengan SPMI dengan masalah akreditasi. Kalau akreditasi kita melihat bahwa di akreditasi ada 8 standar, yang jadi persoalan biasanya ada di standar tenaga pendidik dan kependidikan. Bagaimana trik kita, karena kita ini pengawas untuk pendampingan di sekolah, bagaimana untuk memberikan pendampingan itu, karena di bidang tenaga kependidikan itu biasanya agak rendah. Barangkali ada trik Bapak untuk memberikan bagaimana solusinya begitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Mukrizal, bisa ditangkap ya pertanyaannya. Makasih trik Pak Mukrizal bisa ditangkap ya pendampingannya terhadap terutama standar teknik ya. Pengawas dalam pendampingan. Memang kami di swasta permasalahan GTK ini bermasalah, Bu. Sarana prasarana dan GTK itu bermasalah. Tapi kalau trik memberikan pemahaman, ya tentu kita kepada guru itu tugas kita itu jelas, Bu, dalam bentuk apa, apakah itu akademik atau manajerial. Terus terang di sekolah swasta satu orang lagi ya, Bu ya. Kalau untuk swasta memang masalah GTK nah, trik Ibu yang Bu maksud kalau pembinaan, yang Bu maksud kalau pembinaan, ya itu kan tugas kita mengumpulkan dia dan memberikan pemahaman. GTK kan adalah bahagian daripada komponen satuan pendidikan. Jadi kita mengumpulkan mereka ya, seperti yang saya katakan tadi, ini sekolah swasta, tentu yayasan juga mengumpulkan, mudah-mudahan belasan lagi, saya yakin itu. Nah, kalau hal ini sudah bisa seperti aman semua, tentu saya lebih mudah melaksanakan sebagai ide dan gagasan saya untuk memberi pemahaman pada GTK di sekolah binaan saya. Demikian di mana? Ya. Halo. Ya, terima kasih Pak Mukrizal. Mohon maaf sebenarnya saya nggak bisa dengan jelas karena suaranya juga mudah-mudahan suaranya juga terus mudah-mudahan ya bisa mendengar tadi dengan baik ya Bu Darna ya, bisa mendengar tadi dengan baik ya Bu Darna. Sudah. Oke, baik ya. Karena mohon maaf memang benar-benar gangguan suara di tempat saya. Jadi saya mendengarnya double, ulang-ulang, apa bertumpuk-tumpuk suaranya. Tumpuk Saya juga memantul tadi. Iya. Baik. Mungkin Pak Umar ya, Pak Umar dan ya. Bu Das ya nanti ya singkat padat pertanyaannya. Silakan Pak Umar dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya nanti ya. Assalamualaikum. Udah mau Rizal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Umar. Ini ada yang saya tanyakan dari desain yang ditawarkan tadi, itu ada mencari solusi dari permasalahan. Menurut Uda ini solusi yang akan diberikan itu bentuknya kira-kira seperti apa nih dah? Yang akan diberikan supaya dapat barang lagi. Oke. Ya, langsung saja Pak.
Oke, Seperti apa? makasih Seperti apa? saudaraku. Tentu kalau ada permasalahan, tentu ada jawaban. Itu jelas ya. Ya. Jadi permasalahan itu kan kita cari dan kita carikan untuk solusinya. Nah, salah satu bentuk pembinaan. Pembinaan ini langsung kepada mereka itu tuh. Langsung ini bisa di saat kita pertemuan itu menjelaskan, bisa langsung kepada, oh ada masalah lagi. Bisa kepada permasalahan, bisa kepada individu masing-masing daripada komponen pembimbingan secara langsung itu. Saya langsung memberikan dan langsung pula memahami apa permasalahan yang terjadi di sekolah binaan saya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Mencarikan solusi. Solusinya itu yang nampak bagi saya, solusinya sekarang adalah PPL, pembimbingan secara langsung. Pendidikan Bapak Haji Umar. Jadi langsung gitu ya. Jadi apa yang ditemukan begitu top ini solusinya gitu. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Umar ya atas atensi pertanyaannya. Kita lanjut, ya. Ada Bu Das. Silakan Bu Das. Baik, terima kasih Pak Umar ya atas atensi pertanyaannya. Kita lanjut. Peningkatan mutu pendidikan ya kalau tidak salah ya. Peningkatan pemenuhan apa Pak judulnya tadi? Pemenuhan pemetaan mutu pendidikan kalau tidak salah. Mutu pendidikan. Nah, betul yang dimaksud pemetaan pendidikan. Ya. Bukan penjaminan ya Pak. Di alur ujian Bapak tadi, setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya kok refleksi ya saya lihat ya. Apakah betul langkah berikutnya itu refleksi atau apa ini penentuan prioritas masalah itu atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi ada dua pertanyaan, judulnya tadi penjaminan mutu pendidikan. Langkah kedua dari kegiatan Bapak tadi adalah refleksi setelah identifikasi masalah. Apakah betul di situ memang refleksi? Terima kasih Pak. Ya, Pak Mukrizal ya, dua pertanyaan dari Bu Das ya, bisa ditangkap ya terkait dengan judul. Pak Mukrizal ya, dua pertanyaan dari langkah pada pembimbingan langsungnya, terutama langkah kedua yang refleksi. Silakan Pak Mukrizal. Silakan Pak Mukrizal. Terima kasih Bu Das. Memang ini ada masalah terputus-putus saya menanggapinya, mendengarkannya. Ibu, tentu langkah pertama sekali yang saya harus lakukan mendata permasalahan yang terjadi pada komponen pendidikan di sekolah binaan saya. Jadi di sini adalah memang judulnya pemenuhan pemetaan mutu pendidikan melalui pembimbingan secara langsung. Nah, kalau pemenuhan tentu bertahap-tahap ya Bu ya. Nah, bertahap-tahap itu tuh tentu saya mendata akar masalahnya apa sih? Ya, apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi kalau dikatakan menurut pengamatan saya ya Bu ya, akar permasalahan itu tuh memang pemahaman mereka itu tuh ya sangat rendah Bu, pemahamannya. Karena mereka menganggap ini bukan, ya adalah pengaruhnya terhadap sekolah. SPM ini kan baru, tidak ada pengaruhnya begitu. Jadi kalau dia mengisi asal isi saja, memang dia isi 100% dia isi, tetapi kan objektivitasnya tidak nampak. Nah, ini akan saya lakukan refleksi.
Nah, refleksinya tampaknya di sini ini penyebabnya. Penyebabnya itu tuh anggapan tadi. Anggapan bahwa tidak ada dampak ke sekolah. Nah, tentu saya sebagai pengawas tidak membiarkan ini. Ini ada dampak pada sekolah, jelas. Ya, dari hasil-hasil PMP tahun ke tahun itu tuh kan sekolah berpedoman ke situ, membuat program tahunannya. Jadi di situ pula yayasan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi hasil daripada PMP ini. Jadi itu ya Bu ya. Tentu saya harus melakukan refleksi penyebab-penyebab terjadinya permasalahan itu apa. Itu refleksinya Bu Das ya. Itu bukan pencarian akar masalah itu namanya, Pak. Hah? Ya, akar masalah itu tentu dia refleksi penyebabnya apa. Apa sebab dan akibat tentu ya saya cari Bu Das. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya Bu Das ya, karena memang ini luar biasa hari ini kita suara gangguan suara kadang nyambung kadang tidak ya, mudah-mudahan ini mempengaruhi kita diskusi kita ya pada siang hari ini Bapak Ibu ya. Baik, karena waktunya juga sudah habis Bapak Ibu untuk sesinya pemaparan dari Pak Mukrizal. Pak Mukrizal mungkin 1 menit closing statement ya sebelum kita akhiri presentasi Bapak, silakan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu pengawas hebat yang semua. Kita sebagai pengawas sekolah, kita tidak boleh mengabaikan sekecil apapun. Jelas suaranya, Bu? Jelas, jelas Pak, jelas. Oke, sekecil apapun permasalahan yang terjadi di sekolah binaan kita harus menyikapinya. Karena kalau terjadi pembiaran, itu akan berdampak terhadap mutu pendidikan kita. Oke, tadi saya buka dengan pantun. Sekarang pun saya tutup dengan pantun. Kalau tidak ada daun pepaya, daun peria harus disematkan. Walau tidak ada pengawas yang muda yang tampil, pengawas yang tua harus bersemangat. Iya. Dua pantun jalan seiring. Pariaman tada ngalangang, Batawi mangkonyo rami. Wahai para pengawas, mau menjadi pemenang, ikuti seluruh acara APSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, luar biasa pantunnya Pak Mukrizal. Oh, ya, kita semua mendapat hadiah pantun dari Pak Mukrizal ya, pengawas hebat, pengawas keren. Kalau mau hebat, ikutin semua kegiatan APSI gitu ya Pak Mukrizal ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Mukrizal yang sudah berbagi ide gagasan dengan kita semua dan Bapak Ibu juga peserta yang sudah memberikan atensinya lewat pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu ya. Tadi ada Bu Enda, Bu Darna, ada Pak Umar, ya ada Bu Das ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan melalui pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa memberikan masukan juga kepada Pak Mukrizal untuk bisa makin menyempurnakan makalahnya ke depan. Baik, Bapak Ibu, saya selaku moderator pada forum ilmiah hari ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Saya undur diri dari sesi terakhir ini. Jadi saya kembalikan room ini ke Bu Nur. Silakan Bu Nur Eni. Baik, mudah-mudahan suara tidak delay. Kita akan tutup. Terima kasih kepada keempat narasumber hebat kita hari ini. Selamat ya. Bapak Ibu, 4 pemakalah hari ini masing-masing sudah mengantongi angka kredit 2,5. Selamat ya Bapak Ibu ya. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk makalah yang dipresentasikan di forum ilmiah itu adalah bahwa tujuan pokok penulisan makalah itu adalah meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang sistematis itu perlu diketahui dan diperhatikan. Kemudian karakteristik makalah Bapak Ibu ini memiliki keilmiahan tentu saja, bahwa makalah yang Bapak Ibu sampaikan di forum ilmiah ini harus objektif, tidak memihak, kemudian berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Ada 3 macam makalah Bapak Ibu yang dapat ditampilkan di forum ilmiah ini, yaitu yang pertama adalah makalah deduktif. Ini disusun berdasarkan pada kajian teori atau pustaka,
Kemudian makalah induktif disusun berdasarkan data empiris dan makalah campuran adalah disusun berdasarkan kajian teori digabung dengan data suara. Terganggu lagi. Bu Nur Aini. empiris. Ketiganya Bu Nur, videonya dimatikan dulu hari ini. Bapak Ibu untuk videonya dimatikan Bu Nur. Oke lagi, oke. Gimana sekarang suaranya? Ya bagus. Bisa diterima Mbak Titi. Baik. Ya udah bagus. Baik, untuk akan kami sampaikan untuk yang Ibu Dr. Aji Sarni MPD itu perlu mengawali dengan analisis kondisi sekolah ya Ibu ya terkait dengan infrastruktur dan juga mindset warga terhadap digital agar relevan dengan ide e-learningnya dalam pembimbingan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Makalah yang Ibu sampaikan pada hari ini adalah sebetulnya makalah dari hasil gagasan yang sudah Ibu terapkan. Jadi mohon nanti Ibu dalam makalahnya itu harus dicantumkan hasil yang sudah Ibu Aji Sarni peroleh karena tadi tidak muncul ya sehingga banyak pertanyaan yang muncul di kolom chat bahwasanya hasil dari gagasan yang sudah Ibu terapkan itu tidak mencerminkan hasil yang sudah Ibu lakukan di sekolah binaan. Mudah-mudahan nanti makalahnya itu diperbaiki kembali Ibu Sarni, kemudian hasil-hasil yang diperoleh dari sekolah binaan itu dicantumkan angka-angkanya. Kemudian untuk Ibu Dr. Randa Tati Sumiati MPD supaya dikaji dari tugas pokok dan fungsi guru TIK sebagai layanan TIK atau guru mata pelajaran, maka telaah tersebut harus ada korelasinya dengan ide titiknya itu ya, titik mempercepat penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ya Bu ya, nanti diperbaiki juga bukan komputer bagi guru di sekolah binaan itu jadi harus jelas kajian dari tugas pokok dan fungsi guru TIK sendiri. Kemudian untuk Ibu Prida ini perlu penguatan konsep ya Bu ya, tadi sesuai dengan masukan dari teman-teman bagaimana penguatan konsep dan relevansi antara demokrasi dengan kompetensi kepala sekolah sehingga nantinya peningkatan kompetensi kepala sekolah pada masa pandemi COVID melalui Sumogram ini dapat tercapai. Itu juga Bapak Ibu perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir Pak Muhrijal dengan ide gagasannya. Kalau Ibu Prida tadi makalah campuran dari ide gagasan dan yang sudah dilaksanakan ya kajian teori dan dari yang sudah dilaksanakan nanti itu disampaikan juga hasil yang sudah dicapainya ya Ibu Prida ya. Kemudian untuk Pak Muhrijal dengan ide gagasan tentang pemenuhan pemetaan mutu pendidikan atau PMP melalui pembimbingan secara langsung di sekolah binaan, ini tentu saja tadi disampaikan menggunakan siklus SPMI, tapi belum tersurat siklus SPMI-nya nanti di paparannya juga disampaikan sehingga para pembaca ataupun pendengar itu tidak keliru lagi sehingga tidak ada pertanyaan apakah menggunakan seperti apa. Nah, nanti mudah-mudahan untuk Pak Muhrijal ini mampu juga untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya sesuai dengan harapannya bahwa pengisian PMP yang jujur tidak asal isi oleh operator. Jadi Bapak Ibu disilahkan untuk keempat pemakalah merevisi makalahnya sesuai dengan masukan yang disampaikan teman-teman di forum ilmiah ini. Forum APSI pengawas hebat, berbagi ilmu dalam paparan makalah. Tidak ada kata terlambat bagi yang belum mau bergabung memaparkan makalahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Lili kalau Ya. ada tambahan silakan. Makasih Bu Nur, ya, Mbak Titi, Pak Samsir, ya. Yang belum mengisi Bu Ros juga ada tuh. Bu Ros, makasih roomnya. Ya. Mohon izin Bu Lili. Sama. Iya. Bapak Ibu. Untuk minggu depan sepertinya libur. Bagaimana rondonnya Ibu atau jadwalnya? Tanggal berapa ya? Ya, cuti bersama minggu depan. Jumat depan tanggal 25 Natal ya. Heeh, Natal kita libur ya. Libur lah. Libur Mbak Lili libur ya. Iya. Karena Kecuali hari yang besar. Rabu masih bisa kita lakukan yang tanggal 23. Webinar. Jadi untuk yang forum kita liburkan, untuk yang webinar kita tetap berjalan. Mbak Lili, sekalian kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya. Selamat Natal. Terima kasih Bu Nur. Bu Lili. Bu Lili. Ya Bu Endah. Iya, mau bertanya terkait dengan kegiatan yang dalam 1 minggu ke depan untuk yang mau dimulai hari Senin, apakah nanti untuk tanggal 25 juga tetap akan dilaksanakan 24, 25 Ibu? Oh, ini ada Bu Ros mungkin, bisa mungkin menjawab Bu Ros. Jadwal yang bintek ya. Buku kerja. Ya, Saya masuk buku kerja. Iya, di buku kerja. Nanti mungkin diinfokan saja Bu Lili. Ya. Kita rakor dulu ya. Biasanya Oke. nanti dengan Pak Agus ya. Nanti sepertinya biasanya sih mengikuti libur karena itu libur nasional. Jadi libur biasanya libur dulu nanti gitu. Tapi nanti diinfokan saja nanti di grupnya. Ya. Buku ke-8 ya, angkatan 8 ya. Ya, angkatan 8 saya masuk. Nanti diinfokan kan Senin kan masuk, Senin Selasa. Nah, nanti Selasa pasti diinfokannya Bapak ya gitu ya. Oke. Ya. Makasih. Ya, Bu Bu Ros. Lili, saya izin duluan ya, ada kegiatan lagi. Iya, makasih Mbak Nur. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Selamat sore, salam sehat selalu. Lili. Yuk. Ya. Makasih. Kita tutup ya Bu Lili. Ya Bu Ros, makasih Bu Ros. Selamat Natal Bu Lili. Ya. Selamat Natal Bu Lili. Sama-sama Bu Endah, selamat Natal. Selamat Natal juga Bu Lili. Selamat Natal Bapak Ibu yang merayakan. Ya, saya tutup ya. Ya.